Ya, oke, teman-teman, sekarang hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Sekarang saya sedang berada di Purwodadi. Jadi Purwodadi ini tuh adalah ibu kotanya Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ini di alun-alunnya kayaknya lagi ada acara tuh, bazar atau apa gitu, nggak tahu juga. Jadi ini adalah video kelanjutan setelah di video sebelumnya naik bis Garuda Mas angkatan malam dari Jakarta ke Purwodadi. Itu semalam berangkat jam 11 malam, nyampe sini jam 8 pagi. Nah sekarang saya mau lanjut perjalanan lagi ke stasiun Ngerombo. Dari stasiun Ngerombo saya mau lanjut ke Semarang naik kereta api Kedung Sepur. Yang mana kereta api itu tuh udah langka gitu rangkaiannya. Nah di sini ada masjid. Kayaknya saya mau mampir ke masjid dulu deh. Mau gosok gigi, enak banget. Ini masjidnya nih. Masjid besar apa ini? Kalau saya perhatikan di Pulau Jawa ini tuh di mana ada alun-alun, pasti di situ ada masjid agung atau masjid besar. Dan kalau kalian perhatikan dari maps, masjid besarnya ini tuh rata-rata terletak di sisi baratnya alun-alun. Kira-kira kenapa ya? Tempat duduk pria boleh kayaknya. Nah di sini teman-teman mau toilet segala macam bisa nih sini. Saya dari tadi nyari toilet di mana ya. Soalnya bis Garuda Mas yang saya naikin tadi tuh nggak masuk terminal Purwodadi. Biasanya kan di terminal tuh ada toilet, ada musola segala macam. Entar lah, gosok gigi bentar, cuci muka baru lanjut lagi. Nah ini toilet putranya di sini, toilet pria banyak, bersih lagi. Bersih banget cuy, gokil, bisa buat mandi ini. Ya oke teman-teman, sekarang jam 9.16 masih di Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi. Jadi kayaknya saya naik ojek online aja ke stasiun Ngerombonya, soalnya udah jam segini, keretanya berangkat jam 9.55. Sedangkan jarak dari sini ke stasiun Ngerombo itu sekitar 7-8 kilo. Kalau naik angkutan umum kayak angkot kayaknya nggak bakal nutut sih. Barusan udah pesen Grab, Gojek itu 22.000 dari sini ke stasiun Ngerombo. Ini enak masjidnya nih, bisa tidur-tiduran juga. Terus tadi juga ada yang mandi orang, dan bayar si kelasnya lagi. Nah ini di depan alun-alun persis, di depan masjid lebih tepatnya. Itu ada bangku juga buat duduk-duduk, enak banget. Ini dijual nih, barangkali ada yang mau beli. Enak banget nih, duduk-duduk. Waduh, syahdu. Dari alun-alun Purwodadi langsung saja kita menuju ke stasiun Ngerombo. Untuk jadwal keretanya sendiri jam 9.55 atau jam 10 pagi, dan nanti baru ada lagi sore sekitar jam 5:45 atau jam 16.45. Jadi cuma ada 2 jadwal keberangkatan aja. Jauh banget ya selangnya ya, dari jam 10 sampai jam 5. Gokil. Tapi jangan khawatir, seumpama kalian kehabisan tiket kereta Kedung Sepur ini, kalian juga bisa naik bis. Naik bis dari terminal Purwodadi menuju ke terminal Penggaron Semarang. Untuk bis sendiri tarifnya Rp25.000, kisaran segitu. Sedangkan untuk kereta ini tarifnya murah banget, cuma Rp10.000 aja. Ya oke teman-teman. Ya oke, sekarang sudah jam setengah 10 pagi lewat 7 menit. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam stasiunnya. Jadi stasiun Ngerombo ini tuh stasiun yang terletak di Kecamatan Toroh, Desa Depok, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jadi keretanya berangkat jam 9.55. Dan tadi saya pesannya lewat aplikasi KAI Akses. Dan tadi sih pas saya pesan itu ya tadi pagi. Jadi saya pesannya itu pas tadi di bis sekitar jam setengah 8. Nah itu sisa kursinya tinggal, katanya sih tinggal pas di aplikasi itu tinggal 14 apa 9 gitu ya. Dan itu nggak ada keterangan
tempat duduk, tulisannya tanpa tempat duduk. Nah, tanpa tempat duduk ini tuh entah emang nggak dapat tempat duduk atau tempat duduknya udah habis, atau emang semuanya gimana ya maksudnya, atau emang acak gitu tempat duduknya, jadi bebas mau duduk di mana aja, siapa cepat dia dapat. Nanti kita lihat aja. Ini stasiun Ngerombo, 38 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi barusan saya mengecek di aplikasi KAI Akses. Ternyata untuk tiket kereta api Kedung Sepur ini, itu tiketnya ada yang dijual duduk dan dijual berdiri, teman-teman. Jadi misalnya kalian pesan tiketnya dari jauh-jauh hari nih, nah itu besar kemungkinan atau pasti kalian dapat tiket yang duduk dan kalian bisa memilih nomor kursi di aplikasi KAI Akses. Nah, ketika si kursi-kursi ini sudah terisi penuh, maka yang dibuka penjualan tiket adalah tiket-tiket yang tanpa tempat duduk alias berdiri. Cuma saya nggak tahu tuh kuota yang berdiri berapa persen, apakah bisa sampai full banget atau enggak. Yang pastinya sih ada kuotanya ya, soalnya barusan saya ngecek itu untuk beberapa hari ke depan udah full habis alias udah nggak bisa dipesan lagi gitu teman-teman. Jadi ya ini saya termasuk beruntung sih. Soalnya tadi pas pesan tiket tuh sisa 9 kursi sisa 9 tanpa tempat duduk. Berarti kalau 9 ini udah dipesan semuanya, ya udah otomatis saya nggak bisa naik kereta ini alias udah habis. Dan sebenarnya sih tiket kereta Kedung Sepur ini tuh bisa dipesan di loket stasiun ya. Cuma saya nggak menyarankan sih karena rentan habis. Jadi ya saran saya pesanlah tiketnya di aplikasi KAI Akses. Karena di aplikasi KAI Akses itu kita bisa pesan dari H-7 sebelum keberangkatan. Misalnya ini hari Senin nih, nah terus Senin depan kalian mau berangkat naik si Kedung Sepur, nah itu udah bisa dipesan tiketnya melalui aplikasi KAI Akses. Sedangkan kalau di stasiun ya kalian belinya harus go show atau pas di hari itu juga, detik itu juga ketika keretanya mau berangkat gitu. Jadi nggak bisa dipesan dari jauh-jauh hari kalau di loket stasiun. Pasar Senen dia. Oh ini yang ke Jakarta semua nih. Paling murah Erlangga, yang ke Surabaya. Cepu, oh Cepu juga ada ya. Menarik nih ke Cepu naik kereta. Blora Jaya, kapan-kapan lah. Saya mau naik si Kedung Sepur dulu nih karena armadanya langka. Jadi kita langsung aja check in. Nah ini di sini ada balai perkeretaapian. Tuh ada kereta tuh di dalam, kereta inspeksi. Ini apa ya? Kaukur ya? Apa Kais? Merbabu. Ya masuk. Langsung aja. Maaf kanan kiri. Oke, kasih. Wih, sepi banget. Oh, itu keretanya udah parkir di depan. Nah, ini dia nih kereta MCW, KRD MCW 302 buatan Nippon Sanrio, Jepang. Ini langka banget sih nih, karena dia doang yang belum dirombak secara ini ya, belak-belakan. Dia masih mempertahankan wujud aslinya, cuma yang diganti itu bagian lampunya aja tuh jadi kotak. Lampu bawaannya kan nggak seperti itu gitu. Dan Kedung Sepur itu kepanjangan loh ternyata. Kendal, Ungaran, Demak, Salatiga, Semarang, Purwodadi gitu. Keren banget nih kereta pakai bando. Ikonik banget kereta-kereta zaman dulu nih, pakai semboyan yang kayak bando gini. Langka. Nah dulunya kereta ini tuh mau dijadiin kereta bandara di Kuala Namu, Medan, cuma nggak jadi, keduluan sama yang Wojin itu, yang dari Korea. Meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, tapi kereta ini masih kuat beroperasi, walaupun cuma jarak pendek. Kereta KRD MCW 302 ini didatangkan ke Indonesia dari Jepang pada tahun 1982-an, teman-teman. Wow, usianya udah sekitar 40-an tahun. Oke, langsung aja kita masuk yuk. Jadi dulu tuh kereta ke Nambo juga masih pakai rangkaian kayak gini ya. Nah ini ada kode-kodenya. K1 itu artinya eksekutif. Nah 82 ini tahun 82, berarti 1982 sama 05 nomor urut ke-5. Punya Dipo Induk Semarang Poncol. Nah ini kode-kode lagi. Ini berat kosong 39 ton, mulai dinas tahun 1982. Perawatan akhir baru kemarin tanggal 24 bulan Juli. Pantas masih kinclong.
Ayo naik yuk. Nah ini yang bagian paling resep sih, bagian sambungannya itu loh, bagian sambungannya paling nostalgic banget. Kita cari yang depan aja lah ya, yang masih kosong. Banyak yang ngemper di bawah ya. Apakah bangkunya penuh? Kita lihat depan sananya deh. Nah ini sambungannya nih, nostalgia banget gitu. Wah, pakai kordeon udah. Jadi ini tuh kabin, ini kabin masinisnya, tapi kalau mau disambung bisa lagi tuh kayak gini tuh. Unik ya, kayak Bumi Gelis. Bumi Gelis itu juga gini nih, Bumi Gelis tujuan Bogor Sukabumi. Ini kodenya agak ini ya, unik ya, MH101 39 PC, beda dari yang lain. Oke, sekarang saya sudah berada di kereta paling depan nih, kereta gerbong nomor keempat. Jadi ternyata di gerbong 4 ini masih banyak kursi yang kosong. Jadi ya udah saya dudukin aja dulu sampai orangnya datang. Dan untuk kursinya juga bagus ini, pakai kursi bekas kereta kelas eksekutif yang udah nggak kepake lagi. Nah, terus di atas itu ada CCTV-nya juga, AC juga nyala, walaupun ya nggak terlalu dingin lah ya, standar aja. Dan ini dinding-dindingnya masih mulus juga, bahkan di jendelanya ini dicat juga biar senada sama kursinya. Gila, perfeksionis banget gitu kan. Nah, terus ini di dinding juga ada peta rutenya ya. Jadi kita akan melewati 6 stasiun, dan untuk tarifnya ini tuh flat, kayak temennya SpongeBob, flat. Jadi tarifnya tuh flat, jauh deket 10.000. Nah ini sambungannya kayak gini. Nah ini kordeonnya, kain gitu ya, kordeon. Sama ini nih kabin masinis ini. Kabin masinis ya. Ada footrest-nya loh. Ada footrest juga, terus lega banget lagi. Ini bisa dimundurin ke belakang nih, ada reclining seat-nya. Ini bangku bekas kereta eksekutif lama nih, cuma kaca filmnya tebel banget. Di sini tuh ada colokannya, sama ada mejanya. Fasilitas elit, jadwal sulit, cuaks. Ya mungkin begitulah kata sebagian orang. Karena emang jadwal sehari cuma 2 kali perjalanan aja teman-teman. Padahal jarak dari Ngerombo ke Semarang tuh nggak terlalu jauh ya, cuma nggak nyampe 2 jam perjalanan. Cuma kenapa jadwal kereta cuma 2 kali aja ya sehari ya? Pintunya udah otomatis lagi. Nah ini saya kangen sama suaranya. Suara kayak mobil.
saya kangen banget naik kereta KRD kayak gini, kereta rel diesel yang model MCW. Kangen banget. Suaranya itu loh yang bikin nostalgia kayak mobil suaranya. Dulu pas kecil saya sering naik kereta-kereta kayak gini. Dan ini bangkunya eksekutif, berarti kereta ini bangkunya bangku maju semua nih, nggak ada yang mundur. Soalnya bisa diputer tuh, ada pedal di bawahnya. Nah itu pedal itu bisa diinjek terus diputer kursinya gitu. Jadi arah kursinya mengikuti laju kereta, nggak dapat kursi, nggak ada yang kursi mundur. Dan ini nggak tahu ya dapat ada nomor kursinya apa enggak, apa bebas aja gitu. Soalnya saya tadi pas pesen tuh nggak dapat nomor kursi, nggak ada nomor kursinya, kayaknya sih bebas. Dan kalau kalian pernah naik kereta cepat, nah kereta feeder itu yang dari Padalarang ke Bandung mirip-mirip kayak gini, cuma dia udah yang agak terbarunya, versi terbaru. Nah kalau ini yang lamanya nih, yang masih berisik suaranya, suara dieselnya. Gokil. Klaksonnya itu loh, klaksonnya juga nostalgia banget, MCW banget gitu. KRD MCW namanya, buatan Jepang, Nippon Sanrio. Seru sih naik kereta kayak gitu. Ini kursinya baru diganti nih, dulu nggak pakai kursi eksekutif gini. Ini baru-baru akhir-akhir ini diganti, kayaknya pas perawatan kemarin deh, diganti pakai kursi eksekutif. Warnanya enak sih, perpaduan biru kayak ini, permen mints warnanya. Iya kayak permen mints. Ini ada kantong kresek juga buat yang buang sampah atau muntah. Nah terus di situ ada tong sampahnya juga, keren ya. Kereta jarak jauh aja nggak ada tong sampahnya. Jarang loh kereta ada tempat sampah kayak gini, kalau kalian perhatiin. Terus ada APAR, alat pemadam api ringan. Footrestnya loh, ada footrestnya, gokil. Selamat siang pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Gedung Sempurna tiba di stasiun Sendadi. Persiapan stasiun Sendadi. Sedadi, oh. Stasiun Sedadi. Rame nih yang naik dari sini kayaknya. Ya, jadi kereta api Kedung Sempur ini adalah satu-satunya layanan kereta lokal yang ada di wilayah daerah operasi atau Daop 4 Semarang, dan satu-satunya kereta api lokal yang masih menggunakan armada KRD MCW 302. Jadi kereta rel diesel ini tuh banyak jenisnya ya. Ada yang KRDH MCW 302 seperti yang kita naikin, ada KRDI kereta rel diesel Indonesia, dan KRDE atau kereta rel diesel elektrik. Nah, kalau KRDI dan KRDE itu masih banyak ya digunakan untuk kereta penumpang. Nah, si KRD MCW 302 ini nih yang udah langka banget keberadaannya, karena kebanyakan KRD MCW 302 sekarang sudah berubah total bentuknya menjadi kereta kedinasan atau kereta inspeksi atau juga kereta penolong dan lain sebagainya. Satu-satunya yang digunakan untuk kereta penumpang ya cuma ini aja teman-teman gitu. Dan sisanya lagi ya paling udah pada wafat atau ketam udah pada mati. Kereta api Gedung Sempur akan tiba di stasiun Karangjati. Persiapan stasiun Karangjati.
stasiunnya kayak halte. Sesaat lagi kereta api gedung Sempur akan tiba di stasiun Kubu. Bagi Anda yang termati di perjalanan di stasiun Kubu, kami bersilakan Anda untuk mempersiapkan diri tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Kami informasikan pula kereta api gedung Sempur akan berhenti di stasiun Kubu kurang lebih 20 menit ke depan. Kereta api gedung Sempur akan diberangkatkan sesuai jadwal pada pukul 10:57 menit. Kereta api gedung Sempur di stasiun Gubuk tunggu disusul kereta api Sembrani dengan nomor perjalanan 61 keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Gambir Jakarta. Kami informasikan kembali kereta api gedung Sempur akan berhenti di stasiun Gubuk kurang lebih 20 menit ke depan dan akan diberangkatkan sesuai jadwal pada pukul 10:57 menit. Stasiun Gubuk. Kereta cakep banget. Ya, jadi kereta Kedung Sepur di stasiun Gubuk ini berhenti cukup lama ya, yaitu sekitar 20 menit untuk disusul oleh kereta api Sembrani yang melaju dari arah Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Gambir Jakarta Pusat. Nah, bagi kalian yang mau ngerokok dulu, mau ke toilet dulu, silahkan. Atau kalau mau ngopi dulu di warkop juga boleh. Jangan ya deh ya, nanti ketinggalan lagi. Pakai model yang lama lantainya. Oh, ternyata yang buat masinisnya tuh di sebelah kanan. Yang di sebelah sana nggak tahu buat asisten kayaknya. Di situ banyak instrumen panelnya. Nah, di kereta nomor 2 KA Kedung Sepur ini juga terdapat fasilitas toilet yang bisa kalian gunakan untuk buang air kecil maupun buang air besar. Buat mandi juga boleh. Jangan ya deh ya buang-buang air.
ini. Periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Persiapan stasiun Berumbung. Ketika memasuki stasiun Berumbung, kita akan bertemu dengan jalur kereta dari arah lain. Dan jalur tersebut adalah jalur dari arah Solo yang rutenya melewati stasiun Tanggung. Yang mana stasiun Tanggung itu adalah stasiun tertua di Indonesia. Dan ruas stasiun Tanggung sampai Semarang ini tuh adalah jalur kereta pertama yang dibangun di Indonesia pada tahun 1864, teman-teman. Wow. Dan stasiun Berumbung ini tuh seperti stasiun pulau gitu ya. Jadi stasiunnya terletak di tengah-tengah rel. Dan stasiun Berumbung ini adalah satu-satunya stasiun aktif yang berada di Kabupaten Demak. Nah, ini ada kereta konservasi bekasnya Argo Bromo Anggrek. Sayang banget, padahal ini gerbongnya cakep, tapi pensiun dini. Delapan menit setelah kereta Kedung Sepur diberangkatkan dari stasiun Berumbung, berikutnya KA Kedung Sepur tiba di stasiun Alas Tua. Alas Tua sendiri dalam bahasa Jawa, alas artinya hutan dan tua artinya tua, yang berarti hutan tua. Dan stasiun ini sudah memasuki kawasan Kota Semarang pinggiran. Dan dahulunya di sekitar stasiun Alas Tua ini tuh masih banyak ditumbuhi oleh pepohonan ya. Dan sekarang udah lumayan padat oleh permukiman penduduk. Karena stasiun ini berada di ruas jalan pertama kereta api di Indonesia, maka stasiun-stasiun yang ada di sini tuh stasiun-stasiun tua semua, teman-teman. Stasiun Alas Tua ini dibangun kisaran tahun 1867-an. Gokil. Karena stasiun ini terletak di antara jalur-jalur, maka stasiun ini disebut dengan stasiun pulau. Bagi penumpang yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Alas Tua, kami persilakan Anda untuk segera turun. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Dan dengan sama PT Kereta Api Indonesia Persero Dapat Semarang mengucapkan terima kasih telah menggunakan jasa angkutan transportasi kereta api. Ya oke teman-teman, walaupun pada saat pemesanan tiket saya nggak kebagian kursi yang duduk dan tiketnya waktu itu udah nyaris habis untuk yang berdiri, tapi pada kenyataannya keretanya tidak penuh alias kosong. Bahkan di gerbong 4 ini masih ada beberapa kursi yang kosong. Itu artinya berarti banyak penumpang kereta ini yang membatalkan tiketnya. Jadi ya kasihan aja sih buat para penumpang yang emang dia butuh tiketnya di hari itu juga. Jadi ya kalau saran saya, kalau bisa sih kereta lokal ini tuh tiketnya dipesan H-1 sebelum berangkat aja gitu. Jangan dari H-7, karena ya namanya manusia ya berubah-berubah. Kadang dia udah pesan H-7, tau-taunya dia malah berangkat H-2. Sehingga tiket yang H-7 itu ya udah dibiarin aja, nggak diklik cancel. Karena tiketnya murah juga kan, 10.000. Dianggap daripada cancel ribet, mending ya udah didiemin aja. Pada akhirnya ya udah kursinya kosong dan kasihan penumpang yang emang butuh di hari itu juga.
tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Akses sudah keluar berarti pintu sebelah kiri sesuai arah perjalanan kereta api. Hati-hati dalam langkah turun. Perhatikan jalan dalam ikut kereta dengan kendaraan bertangga di stasiun Semarang Tawang, Pangjalan. Informasikan kembali sesaat lagi kereta api Kedung Sepur akan tiba di stasiun Semarang Tawang, Pangjalan. Nah, tadinya sih saya mau turun di stasiun Semarang Poncol, tapi nggak jadi. Akhirnya saya putusin turun di stasiun Semarang Tawang aja. Dan kenapa saya turun di stasiun Semarang Tawang? Karena saya ingin sekali mendengar suara akselerasi dari KRD MCW 302 ini dari luar. Wah, suaranya kayak gimana ya? Kayaknya resep gitu dengar suaranya. Nanti kita dengar bareng-bareng, oke? Jadi itulah perjalanan saya naik kereta Kedung Sepur dari Purwodadi, tepatnya dari stasiun Ngrombo menuju ke stasiun Semarang Tawang. Dengan jarak hampir 60 km dengan tarif Rp10.000, jelas-jelas sangat worth it ya, apalagi dapat kereta yang bagaikan kelas eksekutif. Dan seperti inilah suasana Sabtu siang di stasiun Semarang Tawang. Ini rame banget, banyak penumpang yang sedang menunggu kedatangan kereta. Setelah saya cek, ternyata sebentar lagi akan masuk kereta api Ambarawa Express menuju ke Surabaya Pasar Turi dan kereta api Argo Bromo Anggrek menuju ke stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Nah, bagi teman-teman yang mau langsung naik Grab bisa dari sini. Dan di sini juga banyak sekali supir-supir taksi yang menawarkan jasa mereka ya. Jadi bisa langsung naik taksi Bluebird juga dari sini. Mantap. Ini gila banget panasnya Semarang, gokil. Nah ini sekarang saya jalan ke arah sana ya. Ini ke arah mana sih? Pokoknya kalau dari pintu keluar tadi tuh belok kanan lah, gitu. Mau ke masjid kayaknya. Tuh ada masjid gede banget di depan situ tuh. Masjid dulu lah, masuk dulu. Rebahan kalau bisa, baru lanjut lagi. Nah ini pintu kedatangan di sini nih. Oh ini masjidnya nyatu sama stasiun ternyata. Transjateng haltenya di mana ya? Saya lupa lagi. Oh itu di depan situ tuh Transjateng haltenya. Ini ada logo cafe di sini. Tuh BRT tuh. Transmarang. Nah ini haltenya di sini nih. Nah tuh. 17 Terminal Bawen, stasiun Tawang. Saya masih bingung sih nih, mau lanjut kemana abis ini ya. Maunya sih gas terus aja lah kayaknya. Nginep-nginep kelamaan cuy.
Oke teman-teman, sambil menentukan arah berikutnya, saya mau istirahat dulu di masjid yang berada di sisi barat dari stasiun Semarang Tawang. Untungnya sih ini masjidnya itu bisa buat tiduran, lesehan gitu ya. Jadi ya lumayan lah nih buat ngerebahin badan sambil tidur-tidur ayam. Dan sebetulnya juga setelah ini saya belum tahu mau lanjut kemana, tiket juga belum megang sama sekali. Jadi kalau kalian penasaran silakan tonton aja video perjalanan selanjutnya. Untuk video perjalanan selanjutnya linknya ada di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang, atau videonya ada di akhir layar kaca video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.